Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fajar Sugiarto, SPD MPD selaku pengawas dan Marima. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1, 2, 3 Bandung. Yang saya hormati Kepala Desa atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Komite SD Negeri 1, 2, 3 Bandung. Yang saya hormati Bapak atau Ibu guru dan karyawan SD Negeri 1, 2, 3 Bandung. Serta tidak lupa kepada paguyuban wali siswa dan siswa yang hadir pada kesempatan hari ini dari SD 1, 2, 3 Bandung yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekalian tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta rezekinya sehingga kita berkumpul pada kesempatan hari ini dalam acara workshop kurikulum satuan pendidikan KSP SD Negeri 1 Logan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan runtutan kegiatan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan workshop kurikulum satuan pendidikan, acara yang ketiga tanggapan dari komite, acara yang keempat tanggapan dari pengawas, dan acara yang kelima yaitu penutup. Marilah untuk mempersingkat waktu kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lantaran basmalah tadi acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil maksimal dan barokah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut kepada acara yang kedua yaitu pemaparan workshop kurikulum satuan pendidikan atau KSP yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Mustoli SPD. Kepada Bapak Ahmad Mustoli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajar Sugiarto, SPD MPD selaku pengawas dari Kecamatan Karangayar. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di sini karena waktunya sudah agak sore, jadi pembukaan kita ikut yang awal saja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan workshop kurikulum satuan pendidikan KSP SD Negeri 1 Bandung tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan ucapannya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, kegiatan workshop hari ini memang singkat, padat, begitu ya. Tapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi kesan kebermaknaan yang kita capai bersama. Bapak Ibu, terima kasih karena sampai sore ini masih hikmat, masih semangat, begitu deh. Kami ucapkan terima kasih untuk SD Negeri 1 Bandung, SD Negeri 2 maupun SD Negeri 3 yang sampai saat ini masih semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke.
Bapak Ibu, kegiatan workshop kali ini adalah kegiatan untuk membahas kurikulum satuan pendidikan. Nah, namun terlebih dahulu Bapak Ibu bisa terlihat walaupun kecil ya Bapak Ibu ya. Ini adalah cover kurikulum satuan pendidikan di SD Negeri 1 Logadu. Oke, coba Bapak Ibu amati gambar itu. Oke, diamati. Bisa terlihat? Oke, walaupun kecil ya. Oke, ini kecil tapi bisa terlihat juga. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan. Berdasarkan gambar tadi ada gambar apa Bapak Ibu? Kurikulum ya? Oke, kurikulum yang sudah pernah kita bahas dan akan kita tetapkan nanti, begitu ya? Ada di nomor berapakah posisi Bapak Ibu saat ini dalam memahami kurikulum tadi? Berikan alasan jawabannya. Nah, kita lihat gambarnya di sini Bapak Ibu. Kita santai-santai dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan tergesa-gesa gitu. Ini ada gambar dari nomor 1. Satunya mana ya? Ini 5. Ini satu ini. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nomor 21. Oke, ini yang miring sebenarnya apanya ya? Mungkin ini bisa perlu ditata lagi biar lurus gitu ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu berikan survei. Oke. Posisi Bapak Ibu. Yang nomor 1 ini paling bawah, berarti dari tingkat yang sama sekali belum paham. Ini masih gantung di sini gitu. Apalagi nomor 5 ini baru bangun tidur, gitu ya. Masih tiduran, santai gitu ya. Ini pohon ini adalah pohon pengetahuan tentang kurikulum. Kurikulum satuan pendidikan. Nah, posisi Bapak Ibu itu sekarang pada tahap mana? Bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa pada nomor 21 boleh, gitu ya. Nomor berapa? Nomor 15 boleh. Nomor berapa? 2. Ini cuma mengangkat-angkat orang ya, membantu terus orang yang tidak naik-naik gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Ini saya dulu. Sudah? Bapak Ibu punya jawaban? Secara survei saja ya. Oke. Sudah punya jawaban ya? Secara jujur, tidak boleh berubah jawaban. Baik, yang memilih nomor 1 sampai 7. Posisinya nomor 1 sampai 7. 7 berarti sampai di sini. Dan ke bawah, merasa ini berarti belum paham sekali. Makin ke atas semakin paham. 1 sampai 7. Silakan angkat tangan. Ada 3, 4. Oke. Berikutnya, oke 4. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Berikutnya angka 8 sampai 14. Oke. Berapa ini? 1, 2, 3. Oke, 3. Sekarang angka 15 sampai 21. Loh, ini belakang tidak ngaco. Ini nomor berapa ya Bu? Bu Sukina ini tidak masuk bawah, tidak masuk atas. Oke, iya. Oke, seperti itu ya. Berdasarkan survei masih banyak di bawah gitu ya. Iya. Tapi ada yang tidak ngacung ini ya, tidak menunjukkan jari gitu ya. Oke. Belum tahu posisi dirinya ya. Ini perlu Bapak Ibu tahu untuk menilai diri kita berada di manakah. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi ini tidak masalah karena kita semuanya dalam proses belajar bersama-sama. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini alasannya kita skip saja. Yang penting kita sudah tahu secara umum masih di sekitar nomor 1 sampai 7. Itu sekitar 40%. Nomor tengah itu sekitar 30%.
dan yang tidak memberikan jawaban juga 30%. Nah, aneh ya. Padahal tinggal memilih gitu. Oke, baik, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita lanjut. Bapak Ibu, untuk menentukan kurikulum kita harus menganalisa rapor pendidikan yang kita punya Bapak Ibu. Kemarin SD kita mendapatkan warisan rapor merah ya Bapak Ibu ya, tahun 2022. Saya masuk 2023, tapi ya saya terima. Konsekuensinya harus ikut diklat literasi numerasi. Tetapi di balik itu sudah kami sosialisasikan, sudah kami sampaikan, tapi di balik itu semua ternyata ada hikmahnya. Kita mendapatkan ilmu banyak, mendapatkan pengetahuan banyak, dan untuk rapor yang terbaru tahun 2024 meningkat semua, sudah tidak ada merahnya. Dulu ada merah 1, sekarang sudah kuning dan hijau begitu ya. Besok tahun berikutnya mudah-mudahan meningkat menjadi hijau semua ya. Ini semua kerja keras kita semua yang harus kita upayakan bersama-sama. Baik, ini adalah kondisi rapor pendidikan. Nah, di sini semuanya meningkat. Sebenarnya kalau dari hasil rapornya semuanya meningkat. Untuk literasi numerasi meningkatnya banyak. Yang meningkatnya masih sedikit adalah terkait dengan kualitas pembelajaran. Nah, itu yang kemarin kita pilih ya. Kita pilih untuk diterapkan di PMN. Oke, kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan rapor pendidikan kemarin kita sudah menganalisis juga. Kemudian kita lanjutkan dengan karakteristik SD Negeri 1 Logado. Tadi sudah disampaikan panjang lebar lengkap dari kepala sekolah sebelumnya SD Negeri 3 Logado. Kita tidak jauh berbeda. Seperti itu, geng. Karena kita berada dalam wilayah yang sama, jadi kerjasama, kolaborasi kita selalu kedepankan, begitu, untuk menjalin kerjasama tersebut. Baik, terkait dengan karakteristiknya, sekolah kita berada di daerah geografis yang lumayan, ya sebenarnya tidak tinggi begitu ya, tapi sinyalnya susah gitu ya. Saya sudah memakai simpati yang katanya paling lancar, ternyata tidak ada sinyal gitu ya. Makanya ini juga menjadi kendala tersendiri. Secara geografis kita berada di daerah das, daerah aliran sungai begitu ya, daerah Sungai Lukulo gitu, atau Karangsambung, Geopark Karangsambung. Kemudian karakteristik yang lain yaitu terkait dengan tenaga pendidikan, dan tenaga pendidikan. Alhamdulillah untuk SD Negeri 1 Logado semuanya sudah sarjana. Secara kualifikasi berarti sudah memenuhi syarat untuk semuanya menjadi guru, menjadi pengajar. Mudah-mudahan nanti lanjut S2 seperti beliau bapak pengawas kita yang sudah S2 gitu ya, menjadi inspirasi kita semua. Baik, berikutnya terkait dengan karakteristik peserta didik. Ini memang betul sekali tadi yang disampaikan bahwa peserta didik itu menjadi acuan kita dalam menentukan setiap program maupun kebijakan-kebijakan yang kita pilih di sekolah. Bagaimana kasih peserta didik kita harus berpihak pada peserta didik tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini ada siswa, ada wali siswa, tenang. Putra putri Bapak Ibu nanti menjadi raja di sekolah ya, yang harus kami layani dengan sebaik-baiknya. Oke, terkait dengan karakteristik peserta didik, kami memang selalu mengamati dari secara akademis, secara karakter begitu. Memang masih ada yang perlu ditingkatkan sekali, dan upaya tersebut sudah dilakukan dan ternyata juga sudah membuahkan hasil. Namun perlu tetap dipupuk, tetap diberlanjutkan, tetap dikembangkan, begitu ya. Berikutnya karakteristik sosial budaya sama, kita ada yang religius memang karena mayoritas di sini juga muslim. Di sekolah kami juga ada pembiasaan terkait dengan hafalan surat-surat pendek setiap pagi gitu. Terus ada kegiatan PPQ lah seperti itu yang kebetulan ada pengajarnya yang mumpuni. Nah, ada ustadz dan ustazah. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bisa memberdayakan yang ada di sekolah, kita berdayakan yang ada di sekolah. Karena itulah potensi yang kita punya. Begitu ya, kita berdayakan. Dan termasuk untuk pembawa acara yang kali ini, beliau Mas
Agus ini juga ternyata luar biasa begitu ya. Kami memberdayakan yang tadinya mungkin belum terlihat, ternyata setelah muncul juga luar biasa. Beri tepuk tangan dong buat mereka. Baik. Lanjut. Oke. Walaupun kadang bapak kepala sekolah sering ini ya memberikan instruksi gitu ya, tapi dianggap saja sebagai apa ya namanya hal yang positif. Oke. Baik, visi SD Negeri 1 Logandung. Visinya terwujudnya peserta didik yang pandai, agamis, ramah, disiplin, serta terwujudnya lingkungan belajar yang sejuk dan nyaman bagi peserta didik. Disingkat Paradis. Paradis itu bahasa apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bahasa Inggris. Artinya apa ini Bapak Ibu? Oh surga. Itu berarti impiannya nanti secara akronimnya mengharapkan sekolah kita seperti surga. Artinya memberikan kenyamanan kepada semuanya dalam proses pendidikan. Baik, kita lanjut. Misi SD Negeri 1 Logandung ada 7. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Kemarin sudah kita bahas saat penyampaian visi-misi. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Tujuannya juga ada 7 ya. Nah, di sini yang tujuan yang baru di sini adalah membudayakan permainan-permainan tradisional di sekolah. Mudah-mudahan akan terwujud. Gitu ya. Besok ada kegiatan terkait dengan membudayakan permainan tradisional yang dulu pernah ada dan sekarang mungkin agak hilang ya, karena siswa asik dengan bermain yang sifatnya HP, TV dan sebagainya, sehingga permainan tradisional banyak yang hilang. Kita lanjut saja, Bapak Ibu. Kita menuju tema P5 yang kita tetapkan. Di sini kita memilih ada 2 tema saja, begitu nih Bapak Ibu. Tema yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kenapa kita pilih seperti itu? Karena faktanya siswa kita belum bisa menjaga lingkungan dengan optimal. Kalau sedang membersihkan bersih, tapi setelah selesai ya banyak kotoran lagi, ada sampah lagi. Walaupun fasilitas tempat sampah sudah kita sediakan, tapi memang perlu pembiasaan. Nah, tapi jika dibandingkan dengan awal saya masuk, saya sudah merasa luar biasa Bapak Ibu perkembangan dari putra putri Bapak Ibu semuanya. Berkat dukungan Bapak Ibu juga, sehingga putra putri panjenengan sekarang jauh lebih bisa menjaga lingkungan, lebih tertib gitu. Dulu ada hal yang baru dirusak Bapak Ibu, mungkin penasaran, baru beli apa namanya sound speaker baru Bapak Ibu, suaranya masih gelegar, pakai mic yang aktif, jadi tidak pakai kabel gitu ya. Ternyata si oklek gitu ya. Masya Allah, demikian Bapak Ibu. Ya itu karena memang pengetahuannya yang belum tahu. Mungkin mencoba, ini nyalanya dari mana, coba di oklek. Ternyata patah, ada yang tidak berfungsi gitu ya. Mic-nya padahal mic khusus itu ya. Tapi tidak apa-apa, itulah namanya pembelajaran. Ya kita memberikan pengertian. Oke, baik. Berikutnya tema yang kita pilih terkait gaya hidup berkelanjutan. Kita menggunakan topik yaitu program tanaman asuh. Nah, seperti kita ada pot yang kemarin sudah kita lakukan. Nanti di sini pot tersebut menjadi rekan bagi siswa. Kalau potnya subur, berarti siswanya berhasil, gitu ya. Karena itu adalah tanaman asuh. Jadi tanamannya menjadi asuh bagi siswa tersebut. Berikutnya tema kewirausahaannya yaitu topiknya, tema yang kedua adalah kewirausahaan. Topiknya yaitu belajar makanan tradisional dari bahan singkong. Mengapa kita pilih singkong? Karena di daerah sini banyak kita dapatkan singkong, begitu. Sehingga nanti dari singkong itu bisa dihasilkan atau diajarkan kepada anak didik kita tentang kewirausahaan yang highlight bahan dasar singkong sehingga lebih bernilai lebih tinggi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini ada es sedikit, lanjut saja ini Bapak Ibu. Apa mau ada es sedikit? Lanjut? Apa masih konsentrasi atau tidak? Masih konsentrasi. Coba ada es sedikit.
Ini ada gambar apa Bapak Ibu? Rumput. Oke. Sekarang bayangkan rumput. Semuanya bayangkan rumput. Oke. Jawab dengan cepat Bapak Ibu ya. Ya, jawab dengan cepat. Rumput berwarna sambil minum. Dari mana sambil minum susu? Ya. Berarti konsentrasinya masih. Oh masih masih bisa dimakan ya. Iya. Sambil minumnya air. Nanti ya tidak pernah panen susu ya. Oke, masih ada lagi. Coba latihan konsentrasi. Ini ada mantra ini. Semuanya diikuti. Coba. Bola-bola gula-gula-gula. Petunjuknya ikuti apa yang saya katakan. Oke? Bola-bola gula-gula-gula. Bola-bola gula-gula-gula. Lebih semangat lagi. Bola-bola gula-gula-gula. Berapa bola? Ayo, ikuti apa yang saya katakan. Bola-bola gula-gula-gula. Berapa gula? Bola-bola gula-gula-gula. Berapa bola? Konsentrasi berarti. Belum konsentrasi ya. Bola-bola gula-gula-gula. Iya. Berapa gula? Oke, berapa gula? Ya, sudah konsentrasi. Baik, ikuti apa yang saya katakan. Berapa gula? Berapa gula? Ya. Jangan dihitungkan, jangan overthinking, Bapak Ibu. Capek kalau overthinking. Kita ikuti saja yang ada, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Logandu ada ekstra pramuka, bola voli, dan hafalan surat-surat pendek Al-Quran. Memang kami mengupayakan ada kemarin kegiatan yang namanya gaspol 1 jam saja. Gerakan optimalisasi waktu luang 1 jam saja, yaitu memanfaatkan waktu presensi dari jam 1 sampai jam 14. Itu harapannya biar Bapak Ibu itu tetap bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah, tetapi tugas di sekolah juga harus optimal gitu. Memang sudah berjalan, tetapi masih perlu evaluasi. Hasilnya masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Dokumentasi kegiatan SD Negeri 1 Logandu tahun lalu, Bapak Ibu. Kurang jelas ya. Ini padahal tadi saya melihatnya yang sedikit kecil gitu ya. Ini kegiatan sosialisasi literasi dan numerasi di SD Negeri 1 Logandu sudah kita lakukan bersama. Sudah atau belum? Sudah. Baik. Kita lanjut. Sudut kaca SD Negeri 1 Logandu sudah dibuat? Sudah digunakan? Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Ini kegiatan P5 yang sudah kita lakukan kemarin, kebinekaan judulnya, temanya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada cooking class. Nah, sekolah kita memang senang memasak gitu ya, dan itu diajarkan pada murid kita. Itu boleh-boleh saja, oke? Oke, kita lanjutkan. Ada dokumentasi outing class, kegiatan di luar. Ada yang sifatnya ini jalan sehat. Ada juga yang ke tempat ini renang ya. Iya. Anak sini melihat air itu happy sekali. Betul sekali, happy pokoknya kalau ada air. Oke, kita lanjutkan. Ini ada garden class, kegiatan membuat taman. Kegiatan kita. Oke. Refleksi dan tindak lanjut. Oke, pertanyaan dan diskusi. Oke, ada Bapak Ibu berikan tanggapan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini maupun kegiatan yang sudah pernah kita lakukan kemarin. Boleh memberikan refleksinya. Oke, mohon untuk bisa menyampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kita untuk
Presentasinya saya cukupkan dulu. Ini ada pantun, burung cendrawasih ada di Papua, bunga rafflesia ada di Bengkulu. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, tapi sebelum ditutup, silakan mohon ada refleksi terhadap kegiatan kita 1 tahun kemarin. Apakah sudah optimal atau masih kurang gitu? Silakan disampaikan. Yang pertama dari Bapak Komite mungkin bisa menyampaikan, Pak. Abon, ada yang memberikan tanggapan dari guru? Silakan. Dari wali murid? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wali murid kelas 1 ingin menekankan supaya nantinya anak didik kita menjadi anak yang lebih kreatif, mandiri, cerdas, dan mampu bersaing di era digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ditambahkan berarti biar bersaing di era digital. Berarti program yang terkait dengan informatika itu ya. Oke, pengenalan internet gitu ya. Oke. Oke. Oke, catatan ya. Oke. Kita mengembangkan yang tradisional dulu, ternyata mintanya yang internasional gitu ya. Ya tidak apa-apa, kita nanti berkembang bersama-sama. Oke. Baik, ada tambahan lagi dari guru referensinya? Suryadi? Ya. Ini kegiatan sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun memang kita perlu apa? Kita perlu ya semangat lagi itu Pak. Kita perlu di apa ya, cas lagi biar kita semangat terus. Jadi antara kali ini dengan kita dengan sekolah itu bagaimana biar kedepannya itu lebih semangat. Mungkin bisa diadakan pertemuan dengan nanti yang kita membahas apa ya? Ya, iya pertemuan apa layanan seperti kan biasanya sudah bagaimana itu ya kita terus. Dan untuk program yang sudah berjalan kemarin yang dari saya ini mengatur untuk Puan Dewan Ayah, ini mungkin ada wali murid di sini, tolong karena kedepannya harapannya nanti kan 1 tahun itu mulai dari sisi 30, jadi 1 tahun itu 4 surat ya, Puan Dewan Ayahnya nanti tolong di rumah itu yang anak-anak ini diurutkan lagi, ya diingatkan supaya nggak lupa nanti masuk lagi hilang lagi. Harapannya nanti lulus SD tidak hanya pengetahuan umum tapi mereka minimal 1 juz itu yang karena ini kan banyaknya DCT, DT Pak dan kalau bersekolah negeri Bismillah ya kita bersama-sama mohon doanya semoga ini bisa istiqomah ke depannya ya bisa dukungannya ini dari wali murid ya untuk ini selalu mengingatkan anaknya ya terus. Dan untuk program yang ini kemarin kan dari kita biar anak itu mengurangi minuman yang berwarna itu nanti bagaimana solusinya anak-anak itu karena kan banyak minum-minuman kemasan mereka hampir tiap hari minum-minuman yang berwarna sama kemasan dan itu yang jadi harapan kita nanti di SD kita bisa melayani kantinnya atau dari sekolahnya nanti gimana kegiatannya biar mereka itu mengurangi jenis yang seperti itu. Itu mau dong. Ada 2 poin penting ya
ada 3 poin penting. Yang pertama tadi terkait dengan lebih di gas lagi gitu ya, lebih dikompakkan lagi ya. Oke. Secara jujur, menurut Bapak Ibu, kegiatan rapat di kegiatan pertemuan dengan wali murid di SD kita sudah lebih baik dari tahun sebelumnya atau belum? Sudah ya, sudah lebih baik gitu ya, sudah meningkat ya. Oke. Tapi perlu ditingkatkan lagi. Itu memang setuju sih, saya sangat setuju dengan adanya komunikasi yang aktif dengan wali murid. Ternyata program-program kegiatan sekolah bisa berjalan dengan lancar. Seperti kemarin ada lomba rias ruang kelas, ada macam-macam lah yang sudah dibantu dengan kerjasama. Oke, nanti kita kuatkan lagi. Tapi untuk ngecas Bu Rianti ada yang ngecas sendiri Bu. Oke, ya kan? Oke, lanjut. Masalah. Kita lanjutkan. Tadi yang kedua. Ini yang kedua tadi terkait dengan dukungan dari orang tua, karena di sini ada program One Day One Ayat gitu, sehingga di rumah itu semacam diajak diskusi, coba dites gitu ya, sehingga keberlanjutannya itu tetap ada gitu ya. Oke, terima kasih, ini memang di SD kita banyak potensi sehingga kita kembangkan semuanya. Yang ketiga terkait dengan tadi jajan. Oke, kita memang sudah ada rencana nanti ada program namanya isi piringku gitu ya. Nah, isi piringku itu nanti termasuk di situ adalah minum yang sehat. Nah, isi piringnya sekali-kali, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita nanti bersama-sama anak-anak itu membawa bekal dengan menu yang sehat. Menu sehat itu ya yang ada sayurannya lah gitu ya, yang 4 sehat. Tidak harus 5 sempurna, tidak harus 4 sehat saja. Yang murah tapi sehat. Tempe tahu itu sehat. Dibandingkan dengan ayam legor gitu kan, itu lebih sehat gitu. Tempe tahu. Oke, itu memang sudah ada program. Nanti ada program namanya isi piringku nanti. Dan itu nanti bisa sharing juga dengan teman-teman terkait dengan isi piringnya. Oke, itu sudah akan diprogramkan. Memang perlu ada komunikasi lebih lanjut. Baik, terima kasih itu dari saya. Terima kasih refleksinya, terima kasih masukannya yang luar biasa. Insya Allah akan membangun sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti mungkin kesempatan dari Bapak. Waktu kami kembalikan kepada Bapak. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mustari SPD atas pemaparan workshop kurikulum satuan pendidikan SD Negeri Sumberani. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Setelah tadi refleksi dari wali murid, selanjutnya adalah acara refleksi dari Bapak pengawas, yaitu Bapak kepada Bapak Fajar Sugiarto dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya refleksi Bapak ya. Jadi mikir aku kabeh dulu sih. Sudah kenal Bapak Ibu? Sudah kenal belum? Bu Wali sudah kenal? Sudah ketemu yang berapa kali? Oh 2 kali. Alhamdulillah ya. Malah kan yang kenal 3 kali. Ya, tapi kalau sering sukses Bapak ingatannya tambah kuat. Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah Taman Sekolah itu sudah luar biasa bagus. Dari awal, dari analisis pentingnya sampai dengan akhir. Saran saya tinggal nanti di draftnya diedit ya Mas, diedit sesuai dengan ejaan dan tulis sudah saya bicarakan di sana ya.
Termasuk nama saya diapalakan Bokelalen. Ya benar kan yang keliru gitu kan. Karena kurang gitu ya. Iya. Makanya nggak usah di depan, besok di belakang kita ngaca dulu. Kemudian Bapak Ibu bahwa tadi yang sudah disampaikan ada apa tadi tukar piring atau apa? Isi piring, program cara dari awal itu yang baca itu dimatangkan, kemudian masukkan dalam program kalau memang sudah ada. Belum ada. Kalau sudah ada, kalau itu merupakan evaluasi dan perlu ditingkatkan supaya program itu menjadi lebih kuat lagi. Dan mohon tetap ada di dalam dokumennya Pak, bahwa itu di perencanaan kurikulumnya memang ada, kemudian pembiayaannya juga ada, pelaksanaannya juga ada, dokumen-dokumen kegiatannya juga ada. Itu satu rangkaian, sehingga nanti ada kegiatan, ada lomba, ada visitasi, ada presentasi, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi benar sekali bahwa sering-seringlah orang tua, komite, wali kumpul, refleksi, ya. Bila perlu kumpulnya ya jangan sekolah baik, maksudnya kalau kapan di kampung X nih, kapan di mana gitu kan. Ya, monggo, itu bagus sekali. Jadi di era kekinian memang di sekolah yang maju itu, sekolah yang di cara pandang yang sekarang ini harus melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran anaknya. Bisa jadi lewat pantauan tugas-tugas, ada grup WA atau grup yang lain. Bahkan akan lebih baik lagi kalau kontribusi orang tua bisa masuk ke kelas, silakan menjadi narasumber. Itu menjadi poin-poin penting di dalam pengelolaan sekolah. Dapat menghadirkan orang tua. Ya orang tua mungkin menjadi narasumber apa yang memungkinkan. Misalnya tentang bercocok tanam, mungkin ada yang punya profesi dokter, mungkin profesi tentara, mungkin veteran, mungkin punya keahlian bahasa Jawa, bisa dalam dan seterusnya. Ini dipercayakan mendukung program sekolah. Itu di sekolah penggerak dalamnya seperti itu. Jadi kontribusi wali siswa itu tidak hanya pasif menerima apa yang di sekolah, tapi juga aktif dilibatkan. Ya. Termasuk kemarin sudah dilibatkan gambar-gambar yang masih sana ya, ada melukis dinding dan dindingnya sudah dinding tematik ya. Ini sudah tematik belum Pak Muslim? Ini temanya apa ini? Temanya alam semesta. Ini temanya alam semesta. Ya. Ada alam semesta ini. Ada surya gitu. Ini kan berapa Pak? Nah, berarti sudah sesuai ya. Jadi sesuaikan tema itu dengan konten-konten yang ada di materi pembelajaran, sehingga anak masuk ruang itu tidak sesuai dengan temanya. Ini menjadi bagian pemakaian terhadap kompetensi literasi anak didik kita. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah masih ketemu dengan saya, apakah masih ada pertanyaan? Ini sudah pukul 4. Sudah Bu, katanya pertanyaan tadi. Halo yang di sana, guru yang lain masih ada pertanyaan? Tidak ada? Ada. Oke, ada Pak Indro. Langsung saja ini biar cepat. Kadang kita sangat membutuhkan solusi-solusi yang tercepat. Artinya ketika kita memberikan soal harus menunjukkan apa sih solusinya. Maka dari itu pada pengawas nanti ketika memberikan sesuatu iki lho gawe kayak gini, contohnya kayak gitu Pak. Jadi biar tidak banyak teori tapi tinggal langsung to the point. Oh ya, menurut saya itu Pak. Ya, hanya itu saja, terima kasih ya. Ya, itu harusnya kayak gue. Ya, tapi di era kekinian pengawas itu mancing kok. Iya. Masih mengarahkan mendampingi keputusan ada di panjenengan. Ini ada masalah apa? Masalahnya apa? Ya segalanya lah. Kalau segalanya gampang. Itu yang pegadean rampung.
Artinya gini Pak, umpamanya SD 2 Loganduk kurangnya ini, makanya kan? Ini. Ini digawe kayak iya. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang tidak usah berpikir terhadap kekurangan, tapi pikirkanlah apa yang Bapak Ibu miliki. Kita sekarang berpikirnya mindsetnya berbasis aset. Aku roda perpustakaan, tapi biar kecil manfaatkan untuk perpustakaan. Aku roda dulu olahraga, tapi paling dulu pintar olahraga, jadikan olahraga merangkap. Itu pola pikir berbasis aset, Pak. Jadi apa yang kita miliki kita berjalan, kita maksimalkan. Maka dari itu seorang kepala sekolah harus betul-betul menganalisis kita punya apa sih di sekolah ini. Ternyata di belakang ada sungai. Sementara ini mungkin sungai itu ada sebagai sungai saja. Tetapi mungkin dia berpikir, oh ini kalau misalnya musim kemarau dijadikan ada dibuatkan pinggir air bisa latihan untuk membangkit listrik kecil-kecilan. Jadikan sebagai sumber belajar. Oh di sana ada pohon, oh di sana ada pohon manfaatkan jadi sumber belajar. Macam-macam Bapak Ibu. Jadi sekali lagi aset yang ada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan memikirkan yang tidak ada. Apalagi yang bukan kewenangan kita, gitu kan. Begitu Pak Indro. Oh ya. Bapak Ibu ada yang lain? Cukup? Cukup? Sudah 24 sesuai dengan rencana kita. Dan sebetulnya Bapak Ibu saya ingin sekali mendampingi itu sudah hari 1. Tapi ada 19 sekolah, orang mungkin jangan sibuk juga sibuk ya. Sehingga pola pendampingan selanjutnya melalui EKTSP, silakan di sana kita komunikasi secara virtual di sana. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan penuh semangat dan semoga ini menjadi catatan dari amal ibadah bagi kita semuanya. Amin. Dan dari saya ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bajar Sugiarto BDNPT atas refleksi yang diberikan. Semoga itu menjadikan kami lebih baik ke depannya. Acara demi acara telah kita laksanakan. Kita masuk ke acara yang kelima, yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup acara pada kesempatan hari ini, saya selaku pembawa acara tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Sebelum kita pulang, sebelum kita bubar, kita mau bersama terlebih dahulu.